Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sistem Otomasi dari SI3 akan mempresentasikan hasil laporan yang berjudul Penerapan Sistem Otomasi di Bidang Administrasi Kantoran dengan menggunakan e-Office. Baiklah, saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Muhammad Aidil 20243, yang kedua, Muhammad Dafa Gatara Rafnal 20244, yang ketiga, Sherin Besfitra Anasya 20257, yang keempat, Dian Demisa Ananda Putri 20271, yang kelima, Nurmi Gutamasari 20291, yang keenam, Tifa Jihan Nabila 2302, yang ketujuh, Febrian Falevi 2319, yang kedelapan, Fahri Muhammad 2360. Terbelakang, keberhasilan sebuah organisasi secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi masih kurang di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya infrastruktur dan aplikasi yang mendukung teknologi informasi di lingkungan kantor. Administrasi perkantoran adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengenalan e-Office dapat meningkatkan keakurasian dan keefisienan organisasi, yang mana juga dapat meningkatkan layanan. Sedangkan secara teoritis dapat menurunkan biaya dan dapat mengurangi pemakaian kertas secara drastis. Bagian administrasi memiliki peran dalam melayani kegiatan yang akan berkaitan dengan administrasi perkantoran, seperti halnya dalam pengolahan surat menyurat, pengarsipan dokumen-dokumen penting. Soalnya subtema ialah penerapan e-Office dalam sistem otomasi administrasi kantor. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana penerapan e-Office pada proses administrasi perkantoran dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja suatu perkantoran. Selanjutnya, tujuan. Untuk mengetahui penerapan e-Office pada administrasi perkantoran dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja suatu perkantoran dalam proses administrasi kantor. Yang terakhir, manfaat, yaitu membantu pihak administrasi atau administrator di suatu perkantoran dalam meningkatkan produktivitas kerja. Bab 2. Kajian teori. Yang pertama, sistem otomasi. Pengertian sistem. Menurut Ludwig von Butterfly, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Selanjutnya, pengertian otomasi. Otomasi adalah pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan pengawasan manusia. Yang selanjutnya, administrasi. Pengertian administrasi. Menurut Suwarno, tahun 1996, administrasi merupakan suatu aktivitas yang meliputi pencatatan, surat menyurat, pembukuan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat ketatausahaan. Ada beberapa fungsi dari administrasi. Yang pertama, planning, organizing, staffing, directing, reporting, coordinating, dan budgeting. Yang selanjutnya, administrasi perkantoran. Pengertian dari administrasi perkantoran yaitu merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi dari administrasi perkantoran. Yang pertama, fungsi teknis, lalu fungsi rutinitas, pemeliharaan dan duplikasi, fungsi manajerial, fungsi interpersonal, fungsi pengingat, dan fungsi validitas. Kemudian, tujuan dari administrasi perkantoran. Adapun tujuan administrasi perkantoran diantaranya menurut Safrawali dan Barham 2022, yang pertama, untuk memantau kegiatan atau data yang dimiliki, agar pengelola usaha dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam pengorganisasian perusahaan. Lalu, menyusun suatu program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian untuk melakukan pengamanan terhadap data atau catatan atau kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Selanjutnya, karakteristik administrasi perkantoran. Yang pertama, bersifat pelayanan. Yang kedua, merembes segenap bagian organisasi. Dan yang terakhir, dilakukan semua pihak. Selanjutnya yaitu 2.4 pengertian administrasi perkantoran. Menurut Quaibel tahun 2001 yang ditulis dalam buku Sukoco tahun 2007, sistem administrasi perkantoran merupakan suatu rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian, hingga penyelenggaraan secara teratur pekerjaan administrasi perkantoran demi menunjang suatu pencapaian tujuan organisasi.
Selanjutnya 2.5 otomatisasi perkantoran. Pada bagian 25.1 pengertian otomatisasi perkantoran. Menurut Sedemarianti pada tahun 2017, otomatisasi perkantoran adalah suatu rancangan dalam menyatukan teknologi yang tinggi dengan cara memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan guna menaikkan produktivitas pekerjaan. Selanjutnya 25.2 manfaat otomasi kantor. Otomasi kantor membuat informasi menjadi lebih mudah dan murah digunakan, dipindahkan, dan dirawat. Pada akhirnya, meletakkan landasan yang kuat untuk integrasi informasi sehingga perusahaan mampu berkompetisi lebih baik. 2.6 e-office. Pada bagian pertama, pengertian e-office. E-office merupakan aplikasi perkantoran yang mengganti proses administrasi berbasis manual ke proses berbasis elektronis dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal atau LAN maupun jaringan internet atau online. Pada bagian kedua, fitur-fitur utama e-office. Berikut fitur-fitur utama dari e-office. Yang pertama, pelacakan. Yang kedua, distribusi dan pengagendaan. Yang ketiga, awareness. Yang keempat, pencarian. 26.3 produk e-office. Terdapat 6 produk yang bisa dihasilkan dari e-office, yaitu yang pertama, e-file. Yang kedua, knowledge management system atau KMS. Yang ketiga, e-leaf. Yang keempat, e-tour. Yang kelima, personal information system atau PIS. Yang keenam, Collaboration and Message Service atau CAMS. Yang ketujuh, e-service. 2.6.4 kendala dan tantangan penerapan e-office. Menurut Prayuda tahun 2012 dalam Noplayantri dan Agus tahun 2022, yaitu 1. Prasarana teknologi informasi. Yang kedua, keterampilan dan sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, keamanan sistem. Yang keempat, organisasi internal. Yang kelima, budaya sosial dan organisasi. Pada bagian 26.5 manfaat penerapan e-office. Manfaat penerapan e-office bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama, database dapat tersimpan dengan baik. Yang kedua, database yang tersimpan dalam bentuk cloud, pelayanan pribadi virtual, dan layanan hosting khusus akan lebih aman dan mudah. Yang ketiga, sistem dapat berjalan dengan internet. Yang keempat, dapat diintegrasikan dengan reparasi broadcast, message, dan email sehingga dapat memberikan notifikasi. Yang kelima, sistem lebih mudah diakses. Yang keenam, dapat diintegrasikan dengan sistem lain. Yang ketujuh, dapat menyediakan berbagai laporan sesuai dengan kebutuhan. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi literatur. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data beserta informasi dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Yang kedua itu sumber data. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, yaitu studi literatur, maka sumber data yang akan digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu berupa jurnal nasional terakreditasi untuk interval 5 tahun terakhir dengan jumlah minimal 24 jurnal. Ketiga, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam teknik ini adalah berupa data-data keperpustakaan yang telah dicari, dipilih, dan dianalisis. Dalam mengumpulkan data ini, peneliti akan melakukan penelusuran, kemudian membaca dan mencatat hasil-hasil yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan sistem otomasi terhadap administrasi kantor. Yang keempat, teknik analisis data. Yang pertama itu edukasi data. Edukasi data dilakukan untuk menghindari penumpukan data dengan memilih hak pokok, mencari tema dan pola hingga memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data. Yang kedua, display data. Display data dilakukan untuk menunjukkan data yang akan mempermudah peneliti dalam memahami hasil penelitian. Yang ketiga, context analysis. Analisis konten. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Bab 4, analisa dan hasil. Yang pertama, literatur review. Setelah pengumpulan jurnal dengan menggunakan situs jurnal seperti Google Scholar, didapatkan 27 jurnal yang dapat kami review sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kajian dari studi literatur ini adalah sistem otomasi pada administrasi kantor dengan menggunakan sistem e-office. Jurnal yang pertama yaitu efektivitas pelaksanaan e-office pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Provinsi Riau yang diterbitkan tahun 2022 dengan peneliti yaitu Risa Oktaviani, Febri Yuliani, dan Adianto.
Tujuannya untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan e-Office serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan e-Office pada Badan Bapeda Litbang Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus bersifat deskriptif. Hasil riset menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan e-Office pada Bapeda Litbang Provinsi Riau adalah tidak efektif. Ketepatan sasaran menunjukkan bahwa target belum dapat tercapai. Diskominfotik Provinsi Riau masih belum berjalan sempurna. Masih lemahnya fungsi pengawasan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Jurnal yang kedua yaitu aplikasi Paperless Office dalam implementasi Electronic Office menggunakan pendekatan Unified Modeling Language yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan peneliti Hamim Tohari, Ahmad Kudori, dan Sundaru Guntur Wibowo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tahapan model inkremental pada pembuatan aplikasi Paperless Office dan untuk mengetahui kesesuaian aplikasi Paperless Office dengan konsep Paperless Office. Model penelitian digunakan yaitu model inkremental. Hasilnya, penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi Paperless Office yang dapat menunjang implementasi e-Office untuk manajemen surat menyurat di program studi komputerisasi akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Jurnal yang ketiga yaitu System Information Tracking Surat Menyurat Metode System Development Life Cycle. Diterbitkan tahun 2021 dengan peneliti Tohirin Al-Muzakir, Adi Rizky Pratama, dan Ayu Ratna Juwita. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membantu pegawai kampus dalam menyelesaikan tugas-tugas surat menyurat yang ada di kampus. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasilnya didapatkan bahwa aplikasi e-Office dalam pengelolaan surat masuk dan keluar serta disposisikan dapat memudahkan pegawai kampus dalam mengurus administrasi perkuliahan, khususnya persuratan, sehingga dapat diproses dengan cepat dan efisien. Nomor 4. Judul atau tahun. Sistem Informasi e-Office sebagai pendukung program paperless korespondensi perkantoran. Studi kasus bagian administrasi akademik Akademi Komunitas Semen Indonesia Gresik tahun 2018. Penelitinya Toto Mulyono. Tujuannya merancang e-Office dan implementasi e-Office serta implikasi dari penerapan e-Office. Metode penelitiannya metode SDLC. Hasilnya adalah berdasarkan hasil penelitian dari jurnal dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan aplikasi e-Office dalam pekerjaan berupa surat masuk dan surat keluar serta di posisi memudahkan pegawai mengurus administrasi perkantoran khususnya dokumen persuratan dan korespondensi sehingga surat dapat diproses secara cepat dan efisien. 5. Judul dan tahunnya implementasi e-Office sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada Universitas Pembangunan Pancabudi tahun 2020. Penelitinya adalah Anggi Pratama Nasution, SEMSI, dan Ikah Malikah, SEMM. Tujuannya untuk menganalisa sejauh mana penerapan e-Office dalam meningkatkan nilai transparansi dan akuntabilitas pada Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Metode penelitiannya penelitian kasual. Hasilnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa peran sistem e-Office pada Universitas Pembangunan Pancabudi telah dirasakan oleh orang-orang yang menggunakannya. Peran sistem e-Office yang dirasakan adalah meningkatnya nilai transparansi serta meningkatnya nilai akuntabilitas. Pembahasan. Salah satu penerapan sistem otomasi pada bidang administrasi perkantoran adalah sistem Office. Saat ini banyak perusahaan ataupun organisasi yang menerapkan e-Office dalam proses administrasi mereka.
e-office digadang-gadang menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan yang sering terjadi pada administrasi perkantoran. Kelebihan e-office dibandingkan dengan sistem manual adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang dapat bekerja lebih cepat dibandingkan dengan proses manual. Yang kedua, penggunaan Office membuat kinerja menjadi terarah. Yang ketiga, proses surat menyurat dapat dilakukan dengan lebih terjadwal. Yang keempat, dengan e-Office, dokumen dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki hak akses di dalamnya. Yang kelima, e-Office tidak membutuhkan ruangan penyimpanan yang besar. Dari jurnal yang telah dianalisa, ditemukan hasil bahwa e-Office masih belum bisa diterapkan dengan baik dikarenakan beberapa kendala. Ada beberapa perusahaan yang telah merasakan manfaat dari e-Office, namun tidak sedikit pula perusahaan yang masih belum merasakan manfaat ini. Kendala yang banyak dialami adalah sistem yang telah diterapkan masih membutuhkan perkembangan yang lebih baik lagi. Bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan proses dalam administrasi perkantoran, maka diterapkan sistem elektronik yang disebut dengan e-Office, yang mana sistem ini akan menggantikan proses manual menjadi proses terotomasi. Penggunaan e-Office ini memberikan manfaat yang cukup banyak terhadap suatu perusahaan. Salah satunya adalah meningkatkan keefektivitas dan efisien kerja suatu perusahaan. Namun, manfaat yang diberikan ini masih belum dirasakan secara merata, sebab masih banyaknya perusahaan yang memerlukan pengembangan terhadap sistem e-Office yang dimiliki. Yang kedua, saran. Berdasarkan peneliti yang telah dilakukan, adapun saran perlu peneliti sampaikan adalah yang pertama, sebaiknya dalam menerapkan dan mengimplementasi e-Office sebagai suatu sistem penunjang pekerjaan, dilakukan perencanaan yang matang terhadap penerapan sistem, agar sistem diterapkan berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan. Yang kedua, dengan adanya kekurangan serta kendala yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukannya pengembangan terhadap sistem yang sedang berjalan. Lakukanlah penganalisaan terhadap sistem dan berikan solusi apa yang sesuai dengan permasalahan yang dialami. Sekian hasil video presentasi kami. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.